Hai teman-teman semua. Apa kabar? Kami berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kami dari kelompok 2 yaitu Andreas, Dearmaini, Fitri Hartati, Lia Pradita, Natalia, Putri Ayu dan Winda Sari Huta Barat akan memaparkan hasil diskusi kami melalui video pembelajaran contoh soal dan pembahasan transaksi pada perusahaan dagang dengan metode perpektual. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah salah satunya untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah praktikum akuntansi. Akhir kata, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya, dan selamat menyaksikan. Oh ya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya sebagai wujud apresiasi dari teman-teman semua. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik teman-teman, kita mulai dengan membaca soal ya. Soalnya, Budi membuka usaha dengan nama Usaha Dagang Prima Jaya Abadi di Jalan Raden Patah nomor 74 Semarang, yang menjual barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember tahun 2020. Transaksi yang pertama yaitu tanggal 2 Desember tahun 2020, Budi menginvestasikan uang tunai senilai 40 juta dengan nomor BKM 001 tanggal 4 Desember tahun 2020, dibeli tunai peralatan toko senilai 4 juta dan perlengkapan toko senilai 400.000 dengan nomor BKK 001. Selanjutnya, tanggal 6 Desember tahun 2020, dibeli tunai barang dagangan sebanyak 500 unit dengan nilai per unitnya itu adalah 10.000 dengan nomor BKK 002. Selanjutnya, tanggal 9 Desember tahun 2020, penjualan tunai sebanyak 200 unit dengan nilai per unitnya itu adalah 12.000 dengan nilai BKM 002. Selanjutnya, tanggal 10 Desember tahun 2020, membayar sewa toko sebesar 1.200.000 untuk 1 tahun dengan nomor BKK 003. Selanjutnya, di tanggal 12 Desember, itu membeli barang dagangan secara kredit dari PT Mayora sebanyak 100 unit dengan nilai per unitnya adalah 11.000 dengan nomor FJ 01 dengan syarat 2/10 N/30. Lalu tanggal 13 Desember dilakukan pengembalian barang sebanyak 10 unit dengan nilai per unitnya 11.000 dengan nomor MD 001. Tanggal 15 menjual barang secara kredit kepada Toko Indah sebanyak 50 unit dengan nilai per unitnya itu adalah 12.500 dengan nomor FI 001 dengan syarat 2/10 N/30. Selanjutnya tanggal 16 Desember dilakukan pengembalian barang sebanyak 5 unit atas faktur nomor FI 001 dari Toko Indah dengan nomor MK 001. Tanggal 20 Desember diambil untuk keperluan pribadi sebanyak 500.000 dengan nomor BKK 004. Tanggal 21 Desember membayar utang kepada PT Mayora atas faktur tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan nomor BKK 005. Selanjutnya di tanggal 23 Desember membeli barang dagangan secara kredit dari PT Mayora sebanyak 400 unit dengan nilai per unitnya adalah 10.500 dengan syarat 2/10 N/30 dengan nomor FJ 02. Lalu tanggal 25 Desember menerima piutang atas faktur nomor FI 001 dari Toko Indah dengan nomor BKM 003. Lalu tanggal 28 membayar beban listrik dan beban air sebanyak 400.000 dengan nomor BKK 006. Tanggal 29 menjual barang dagangan secara tunai sebanyak 500 unit dengan nilai per unitnya 13.000 kepada Toko Melati dengan nomor BKM 004. Dan transaksi terakhir yaitu tanggal 31 Desember membayar gaji pegawai senilai 3 juta dengan nomor BKK 007. Lalu
ada data penyesuaian. Data penyesuaian yang pertama, perlengkapan yang telah terpakai sebanyak 200.000. Yang kedua, sewa yang telah terpakai selama bulan Desember. Dan penyesuaian yang ketiga, penyusutan peralatan sebesar 500.000. Nah, dari transaksi yang sudah kita bacakan tadi, kita diminta untuk membuat yang pertama jurnal khusus, yang kedua buku besar, yang ketiga buku besar pembantu utang dan piutang, yang keempat kartu persediaan, yang kelima neraca saldo, yang keenam jurnal penyesuaian, yang ketujuh neraca lajur, yang kedelapan laporan keuangan, yang kesembilan jurnal penutup, yang kesepuluh buku besar setelah jurnal penutup, yang kesebelas neraca saldo setelah jurnal penutup. Nah, untuk jurnal pembalik kita nggak membuat karena di soal tidak ada disediakan atau dibuat data tentang pembaliknya. Selanjutnya kita masuk pada kartu stok. Kartu stok adalah ringkasan yang berisi terkait pergerakan stok barang dan sisa saldo. Untuk yang masuk ke dalam kartu stok, diantaranya transaksi yang dilakukan secara pembelian, penjualan, serta retur maupun retur penjualan ataupun retur pembelian. Dari transaksi tersebut, kita menggunakan metode FIFO, yaitu first in, first out. Artinya, barang yang pertama masuk adalah barang yang pertama keluar. Jadi, di sini kita tandai dengan barang yang pertama masuk dengan warna biru dan barang yang kedua masuk yaitu warna orange dan selanjutnya. Untuk lebih memudahkan kita dalam memahaminya. Dari transaksi tersebut, terdapat transaksi pada tanggal 6, di mana dibeli tunai barang dagangan sebanyak 500 dengan harga satuannya 10.000 dengan nomor bukti BKK 002. Nah, jadi kalau kita masukkan ke persediaan, karena dia membeli, maka kita masukkan ke dalam kolom in, yaitu volumenya itu sebesar 500 dan harga satuannya atau price 10.000. Totalnya itu menjadi 500 dikali 10.000 menjadi 5 juta. Kita masukkan juga ke dalam saldo akhirnya atau balance, yaitu volumenya 500 dan dengan harga satuan 10.000. Totalnya itu 5 juta. Untuk soal selanjutnya, tanggal 9 yaitu penjualan tunai sebanyak 200 dengan harga satuan 12.000 dengan nomor bukti BKM 002. Jika kita masukkan ke dalam kartu persediaan karena dia menjual, maka berada di kolom out dengan volumenya sebesar 200 dan price-nya dengan harga satuannya 10.000. Karena kita ambil dari barang yang pertama masuk, yaitu harga satuannya 10.000, totalnya itu 2 juta. Nah, jadi untuk mengetahui persediaan terakhirnya, 500 dikurang 200 menjadi 300 dan harga satuannya tetap 10.000. Totalnya itu 300 dikali 10.000 menjadi 3 juta. Untuk soal yang tanggal 12, itu membeli barang dagangan secara kredit dari PT Mayora sebanyak 100 dengan harga satuan 11.000. Nomor bukti FJ01 syarat 2/10 N/30. Kita masukkan ke dalam kartu persediaan karena dia membeli, maka masuk ke dalam kolom in sebanyak 100 dengan satuannya 11.000 dan totalnya itu 1.100.000. Nah, karena dia first in first out atau menggunakan metode FIFO, maka kita harus bedakan yang mana barang yang pertama kali masuk dan barang yang pertama kali keluar. Nah, jadi barang yang pertama kali masuk tadi kan ada sisa 300, maka kita turunkan 300 dengan harga satuannya 10.000 dan totalnya itu menjadi 3 juta. Nah, sedangkan yang baru kita beli tadi itu adalah menjadi barang persediaan barang kita, barang kedua. Kita tandai dengan warna orange. Jadi,
bertambah 100 dengan harga satuannya tadi kita beli 11.000 dan totalnya itu adalah 1.100.000. Nah, untuk tanggal 13 dilakukan pengembalian barang sebanyak 10 dengan harga satuan 11.000 dengan nomor MP001. Nah, dalam transaksi nomor tanggal 13 ini termasuk retur. Nah, di tanggal 15 yaitu penjualan. Kalau penjualan, kita akan menggunakan metode FIFO, jadi kita menjual sebanyak 50 pada kolom out. Dengan harga kita ambil dulu barang yang pertama kali masuk. Barang yang pertama kali masuk kan tadi warna biru yang di atas, jadi kita ambil barang yang ini 50, harga satuannya juga dari barang yang pertama kali masuk. Tadi yaitu 10.000. Jadi totalnya itu adalah 50 dikali 10.000 menjadi 500.000. Karena dia barang yang pertama kali masuk, yang kita keluarkan tadi 300 dikurang 50 menjadi 250. Jadi barang yang pertama kali masuk tadi itu menjadi 250. Sedangkan barang yang kedua karena dia di tanggal 3 adalah retur, jadi returnya itu akan di barang yang kedua, bukan barang yang pertama. Jadi barang kedua itu pasti tentunya berkurang sebesar 90. Nah, 90 kita turunkan juga dengan harga satuannya tetap 11.000 dan totalnya itu terakhir 990.000. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Untuk yang terakhir, ini kan ada potongan pembelian karena dia menggunakan metode perpetual. Jadi potongan pembeliannya itu dikurangi dengan total persediaan tadi dikurangan dengan potongan pembelian. Jadi kartu stok persediaan yaitu 2.572.500 dengan total barang 245.000. Nah, total persediaannya itu 245.000 dengan harga 10.000. Setelah adanya transaksi, maka langkah selanjutnya yaitu mencatat ke dalam jurnal. Di dalam perusahaan dagang dikenal dengan sebutan jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang sejenis dan sering kali terjadi sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Terdapat 4 macam jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Yang pertama yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Langsung saja kita lihat pada transaksinya tanggal 15 Desember 2020 menjual barang secara kredit kepada Toko Indah sebanyak 50 dengan harga sebesar 12.500 per unit, nomor F1.001 dengan syarat 2/10 N/30. Lalu kita masuk ke jurnal penjualannya. Di sini sudah ada formatnya. Untuk kolom date yaitu tanggal ditulis yang pertama yaitu tahunnya 2020. Selanjutnya di bawah kiri ditulis bulan Desember dan di sebelah kanan dibuat tanggal yaitu 15. Invoice nomor yaitu nomor bukti dengan F1.001. Account debit yaitu nama tokonya yaitu Toko Indah. Term syarat pembayaran 2/10 N/30. Menjual barang dagang secara kredit. Berarti jurnalnya yaitu piutang dagang pada penjualan sebesar 50 dikali 12.500 yaitu 625.000 dan penjualannya juga 625.000. Di dalam perusahaan dagang, ketika kita menjual barang dagangan dengan metode perpetual terdapat 2 macam jurnal penjualan. Nah, yang
tadi yang satu itu telah kita buat, dan selanjutnya yaitu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nilainya bisa kita lihat dari kartu persediaan pada tanggal 15, yaitu sebesar Rp500.000. Selanjutnya kita membuat rekapitulasi. Rekapitulasi adalah keseluruhan saldo akun dari jurnal yang telah kita buat. Nah, fungsi rekapitulasi ini adalah memudahkan kita untuk memosting ke buku besar. Kita buat tabel dengan format nomor akun dan jumlah. Lalu kita lihat dari jurnal yang telah kita buat tadi. Kita urutkan dari nomor akun yang paling atas. Kita lihat dari sisi debit dahulu. Yang pertama ada nomor akun 112 dengan jumlah sebesar 625.000. Selanjutnya nomor akun 511 dengan jumlah sebesar 500.000. Kemudian kita masuk ke kolom kredit. Ada nomor akun 113 dengan jumlah sebanyak 500.000. Kemudian nomor akun 411 sebesar 625.000. Kemudian kita jumlahkan dan jumlahnya yaitu 1.125.000. Kolom debit dan kredit harus sama. Nah, selanjutnya ada deskripsinya. Nomor akun 112 akun receivable yaitu piutang dagang. Nomor akun 113 merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Nomor akun 411 sales atau penjualan, dan nomor akun 511 cost of goods sold yaitu harga pokok penjualan. Selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kita lihat pada transaksi tanggal 12 Desember 2020, membeli barang dagangan secara kredit dari PT Mayora sebanyak 100 dengan harga per unit 11.000, nomor FJ01, syarat 2/10 N/30. Nah, di sini sudah ada format jurnal pembelian. Kolom date, tanggal kita isi dengan tahun 2020. Sisi sebelah kanan sebelah kiri bawah yaitu bulan Desember, dan sisi kolom bawah kanan dibuat tanggal yaitu 12, invoice nomor bukti FJ01, akun kredit nama toko PT Mayora, syarat pembayaran 2/10 N/30. Jurnalnya yaitu persediaan barang dagang pada utang dagang karena dia membeli secara kredit. Jumlahnya sebesar 100 dikali 11.000 yaitu 1.100.000. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 23 Desember 2020, membeli barang dagangan secara kredit dari PT Mayora sebanyak 400 dengan harga per unit 10.500, syarat 2/10 N/30, nomor FJ02. Kita kembali ke jurnal pembelian tanggal 23, nomor bukti FJ02, nama toko PT Mayora, syarat pembayaran 2/10 N/30. Jurnalnya yaitu persediaan barang dagang pada utang dagang sebesar 400 dikali 11.500 yaitu 4.200.000. Kemudian kita buat rekapitulasinya. Kolom debit ada nomor akun 113 sebanyak 5.300.000, dan kolom kredit nomor akun 211 dengan jumlah sebesar 5.300.000, dan jumlah kolom debit dan kredit sama yaitu 5.300.000. Deskripsi keterangannya yaitu nomor akun 113 merchandise inventory atau persediaan barang dagang, dan nomor akun 211 yaitu utang dagang account payable.
Selanjutnya yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Kita lihat tanggal 2, Budi menginvestasikan uang tunai sebesar 40 juta nomor BKM 001. Lalu kita buat tahun 2020 bulan Desember tanggal 2, nomor bukti BKM 01, deskripsinya yaitu menginvestasikan uang tunai pada modal yaitu Budi Kapital, jurnalnya yaitu kas 40 juta di kolom debit dan modal di kolom kredit sebesar 40 juta. Kemudian di tanggal 9, penjualan tunai sebanyak 200 dengan harga per unit 12.000 nomor BKM 002. Kita buat di jurnal penerimaan kas tanggal 9, nomor bukti BKM 02, deskripsinya penjualan tunai, jurnalnya yaitu kas di sebelah debit sebanyak 2.400.000 dan penjualan di kolom kredit sebesar 2.400.000. Kemudian untuk jurnal harga pokok persediaan pada persediaan barang dagang bisa kita lihat pada kartu persediaan sebesar 2 juta. Selanjutnya tanggal 25, menerima piutang atas faktur nomor F1001 dari Toko Indah nomor BKM 003. Karena adanya pengembalian barang tertanggal 16 Desember, maka harga penjualan pada tanggal 15 Desember dikurangi dengan retur yang telah dikembalikan tadi. Nah, jadi pada tanggal 15 kemarin itu penjualannya piutang dagangnya sebanyak 625.000, kemudian dilakukan pengembalian barang sebesar 62.500 sehingga sisa piutangnya menjadi 562.500. Kita letak di kolom kredit. Karena tanggal 15 ada syarat pembayaran yaitu 2/10 N/30 yang artinya jika pelunasan dilakukan 10 hari setelah terjadinya transaksi maka akan mendapat potongan sebesar 2%. Nah, itu kita membayarnya pada tanggal 25 dan dilakukannya transaksi pada tanggal 15, berarti masih 10 hari dari transaksi, maka akan mendapat potongan 2%. Nah, jadi 2% dikali piutang yang tadi yaitu 562.500, jadi potongan penjualannya yaitu 11.250 pada kolom debit. Untuk kasnya yaitu piutang dagang dikurang diskon penjualan tadi, jadi kasnya yaitu 551.250 di kolom debit. Kemudian pada tanggal 29 menjual barang dagangan tunai sebanyak 500 dengan harga per unit 13.000 kepada Toko Melati nomor BKM 004. Tanggal 29 nomor bukti BKM 04, deskripsi penjualan tunai, jurnalnya yaitu kas sebesar 6.500.000 pada penjualan yaitu 6.500.000. Untuk jurnal harga pokok persediaan pada harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang bisa kita lihat dalam kartu persediaan.
Nah, rekapitulasinya yaitu di kolom debit nomor akun 11 dengan jumlah 49.451.250, nomor akun 412 11.250, nomor akun 511 7.167.500. Selanjutnya pada kolom kredit, nomor akun 112 sebesar 562.500, nomor akun 113 7.167.500, nomor akun 311 sebesar 40 juta, dan nomor akun 411 8.900.000. Jumlahnya yaitu 56.630.000. Deskripsinya, nomor akun 11 kas, nomor akun 112 account receivable atau piutang dagang, nomor akun 113 merchandise inventory atau persediaan barang dagang, nomor akun 311 budi kapital atau modal budi, nomor akun 411 sales atau penjualan, nomor akun 412 sales diskon atau potongan penjualan, dan nomor akun 511 cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Kita lihat pada tanggal 4 Desember dibeli tunai peralatan toko 4 juta dan perlengkapan toko 400.000, nomor BKK 01. Kita buat tahun 2020 bulan Desember tertanggal 4, nomor bukti BKK 01, deskripsinya yaitu peralatan. Selanjutnya jurnalnya yaitu pada kolom debit di akun lainnya sebanyak 4 juta, pada kas di kolom kredit sebanyak 4 juta. Kemudian selanjutnya tertanggal 4, nomor bukti BKK 01, deskripsinya yaitu perlengkapan toko. Kita buat di akun lainnya atau other account sebesar 400.000 dan di kolom kredit kasnya 400.000. Selanjutnya tanggal 6 Desember dibeli tunai barang dagangan sebanyak 500 dengan harga per unit 10.000, nomor BKK 02. Kita buat tanggal 6, nomor bukti BKK 02, deskripsinya yaitu persediaan barang dagang. Untuk jurnalnya pada kolom debit persediaan barang dagang sebesar 5 juta dan kolom kredit kasnya sebesar 5 juta. Selanjutnya tanggal 10 membayar sewa toko sebesar 1.200.000 untuk 1 tahun, nomor BKK 03. Tanggal 10 nomor bukti BKK 03, deskripsinya sewa dibayar di muka sebesar order account di kolom debit 1.200.000 dan kolom kredit kas sebesar 1.200.000. Tanggal 20 diambil untuk keperluan pribadi sebesar 500.000, BKK 04. Terbuat tanggal 20, nomor bukti BKK 04, deskripsinya yaitu bribe atau raka drawing, di kolom debit order account 500.000 dan di kolom kredit cash sebesar 500.000. Selanjutnya tanggal 21 membayar utang kepada PT Mayora atas faktur tanggal 12 Desember 2020 nomor BKK 005. Nah, karena adanya pengembalian barang tertanggal 13 sebesar 110.000, maka dari tanggal 12 utang dagangnya yaitu 1.100.000
Nah, jadi kan kita udah melakukan pengembalian barang, otomatis utangnya juga berkurang. Lalu kita kurangkan 1.100.000 dikurang 110.000, sisanya yaitu 990.000. Itu adalah utang dagang di kolom debit 990.000. Nah, jadi dia ada syarat 2/10 N/30, artinya mendapat potongan 2% 10 hari setelah terjadinya transaksi. Nah, jadi itu tanggal 12 telah dilakukan transaksi dan tanggal 21 dilakukan pembayaran, berarti masih mendapat potongan. Jadi 2% dikali saldo utang tadi yaitu 990.000, maka potongan pembeliannya yaitu 19.800. Namun di metode perpetual, khususnya untuk transaksi pembelian, ketika mendapatkan potongan di metode perpetual tidak ada potongan pembelian melainkan persediaan barang dagang. Nah, jadi di kolom kredit persediaan barang dagang 19.800 dan cashnya yaitu 990.000 dikurang 19.800 berarti 970.200. Untuk tanggal 28 membayar beban listrik dan air sebesar 400.000, nomor BKK 06. Tanggal 28 nomor bukti BKK 06, deskripsinya electricity and water expense. Di order account pada kolom debit 400.000 dan kolom kredit cashnya 400.000. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 31 membayar gaji pegawai 3 juta, nomor BKK 07. Tanggal 31 nomor bukti BKK 07, deskripsi wages and salaries, pada kolom debit order account 3 juta dan kolom kredit kasnya 3 juta. Selanjutnya untuk rekapitulasi, untuk kolom debit nomor akun 113 sebesar 5 juta, nomor akun 114 400.000, nomor akun 115 1.200.000, nomor akun 121 4 juta, nomor akun 211 990.000, nomor akun 312 500.000, nomor akun 611 400.000, dan nomor akun 612 3 juta. Untuk kolom kredit nomor akun 11 sebesar 15.470.200, nomor akun 113 19.800, dan jumlahnya keseluruhan yaitu 15.490.000. Deskripsinya 11 cash atau kas, 113 merchandise inventory atau persediaan barang dagang, nomor akun 114 store supplies atau perlengkapan toko, nomor akun 115 prepaid rent atau sewa dibayar di muka, nomor akun 121 equipment account debt atau peralatan, nomor akun 211 account payable atau utang dagang, 312 body drawing atau prive, 611 electricity and water expense atau beban listrik dan air, dan 612 wages and salaries yaitu beban gaji. Nah, dalam perusahaan dagang juga mencatat ke dalam jurnal umum, namun yang dicatat ke dalam jurnal umum ini di luar dari apa yang telah kita buat di dalam jurnal khusus tadi. Contohnya yaitu untuk pencatatan retur pembelian dan retur penjualan. Kita lihat pada tanggal 13 Desember dilakukan pengembalian barang sebanyak 10 dengan harga per unit 11.000, nomor MD001. Nah, jadi kita ini kan membeli barang, namun kita kembalikan lagi, maka
ketersediaan barang kita berkurang dan utang dagang kita juga berkurang. Lalu kita buat di dalam jurnal umum tahun 2020 bulan Desember tanggal 13, account payable di sisi debit 110.000 dan merchandise inventory di kolom kredit 110.000. Kemudian di tanggal 16 Desember dilakukan pengembalian barang sebanyak 5 atas faktur nomor F1001 dari Toko Indah nomor MK001. Nah, kita ini kan menjual barang dagang, kemudian barang yang telah kita jual dikembalikan lagi dengan kita, maka retur penjualan bertambah dan piutang dagang berkurang. Kita buat ke dalam jurnal umum bulan Desember tanggal 16, sales retur di sisi debit sebesar 62.500 dan account receivable di sisi debit sebesar 62.500. Kemudian ada lagi tambahan untuk retur penjualan, yaitu ketika kita menerima pengembalian barang, otomatis persediaan kita juga bertambah. Jadi yaitu merchandise inventory pada cost of goods sold. Nilainya bisa kita lihat di dalam kartu persediaan. Merchandise inventory di sisi debit sebesar 50.000 dan cost of goods sold di sisi kredit sebesar 50.000. Totalnya yaitu 222.500. Untuk rekapitulasi, di sisi debit nomor akun 113 50.000, nomor akun 211 sebesar 110.000, nomor akun 413 62.500. Pada sisi kredit, nomor akun 112 sebesar 62.500, nomor akun 113 110.000, nomor akun 511 50.000 dan total keseluruhannya yaitu 222.500. Untuk deskripsinya, nomor akun 112 account receivable atau piutang dagang, 113 merchandise inventory atau persediaan barang dagang, 211 account payable atau utang dagang, 413 sales retur atau retur penjualan, dan 511 cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Setelah kita mencatat semua transaksi ke dalam jurnal, langkah selanjutnya yaitu memposting ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang sejenis. Nah, jadi buku besar ini ada macam-macamnya, ada buku besar bentuk T, 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom. Nah, jadi di sini kita pakai buku besar bentuk 4 kolom untuk hasil yang lebih mendetail. Cara mempostingnya yaitu kita lihat dari rekapitulasi yang telah kita buat sebelumnya. Yang pertama ada account name-nya yaitu cash dengan nomor akun 111. Kita lihat tahun 2020 bulan Desember tanggal 31. Deskripsinya yaitu cash receipt journal, karena kita lihat dari jurnal penerimaan kas ada nomor akun 11 yaitu cash sebesar di kolom debit. Pada kolom debit kita buat 49.451.250. Kemudian kita buat juga di saldo di debitnya 49.451.250. Nah, jadi di kolom saldonya ini adalah kita letakkan di mana saldo normal akun tersebut. Selanjutnya tanggal 31 deskripsinya pada cash payment journal, jurnal pengeluaran kas. Di sisi kredit 15.470.200. Nah, jadi kas kita
49.451.250. Kemudian di sisi kredit ada 15.470.200, maka dikurang dan hasilnya 33.981.050. Kemudian account name, account receivable dengan nomor akun nomor 112 untuk tanggal 31, deskripsinya sales journal, di sisi debit 625.000, di sisi saldo kolom debit 625.000. Kemudian cash receipt journal di sisi kredit 562.500. Kemudian di kolom saldonya kita kurangin 625.000 dikurang 562.500, yaitu 62.500. Kemudian general journal di sisi kredit 62.500, maka dikurangi dari saldo, maka piutangnya habis. Selanjutnya account name merchandise inventory dengan nomor akun 113. Purchase journal di sisi debit 5.300.000, di sisi saldo kolom debit 5.300.000. Kemudian sales journal di sisi kredit 500.000. Kemudian pada kolom saldo dikurang di sisi debit 5.300.000 dikurang 500.000, yaitu hasilnya 4.800.000. Kemudian cash payment journal di sisi debit 4.980.200, maka ditambah jadinya 9.780.200. Kemudian cash receipt journal di sisi kredit 7.167.500, maka dikurang hasilnya yaitu 2.612.700. Kemudian general journal di sisi kredit 60.000 dikurang, maka 2.552.700. Kemudian account name store supplies dengan nomor akun 114, yaitu cash payment journal di sisi debit 400.000 dan di kolom saldo sisi debit 400.000. Kemudian account name prepatron dengan nomor akun 115, description cash payment journal di sisi debit 1.200.000 dan di kolom saldo sisi debit 1.200.000. Kemudian account name equipment at cost dengan nomor akun 121, description cash payment journal di sisi debit 4 juta dan di kolom saldo sisi debit 4 juta. Kemudian account name account payable dengan nomor akun 211, description purchase journal di sisi kredit 5.300.000, di kolom saldo sisi kredit 5.300.000. Kemudian cash payment journal di sisi debit 990.000, maka dikurang hasilnya 4.310.000. Kemudian general journal di sisi debit 110.000 dikurang, maka hasilnya 4.200.000. Kemudian account name Budi Capital dengan nomor akun 311, description cash receipt journal di sisi kredit 40 juta dan di kolom saldo sisi kredit 40 juta. Selanjutnya account name Budi Drawing nomor akun 312, description cash payment journal di sisi debit 500.000 dan di kolom saldo sisi debit 500.000. Kemudian account name sales dengan nomor akun 411, description sales journal di sisi kredit 625.000 dan di kolom saldo sisi kredit 625.000. Selanjutnya cash receipt journal di
di sisi kredit 8.900.000, maka ditambah hasilnya yaitu 9.525.000. Account name sales discount dengan nomor akun 412, description cash receipt journal, di sisi debit 11.250 dan di kolom saldo sisi debit 11.250. Selanjutnya account name sales return dengan nomor akun 413, description general journal, di sisi debit 62.500 dan di kolom saldo sisi debit yaitu 62.500. Kemudian account name cost of goods sold dengan nomor akun 511, description sales journal, di sisi debit 500.000 dan di kolom saldo debit 500.000. Description cash receipt journal, di sisi debit 7.167.500, maka ditambah hasilnya 7.667.500. Description general journal, di sisi kredit 50.000, maka dikurang, jadi hasilnya 7.617.500. Selanjutnya account name electricity and water expense dengan nomor akun 611, description cash payment journal, di sisi debit 400.000 dan di kolom saldo sisi debit 400.000. Dan yang terakhir yaitu account name wages and salaries dengan nomor akun 612, description cash payment journal, di sisi debit 3 juta dan di kolom saldo sisi debit 3 juta. Selanjutnya, setelah kita melakukan posting ke buku besar, kita akan membuat neraca saldo. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu neraca saldo. Nah, neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematik sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Nah, yang pertama itu akun 111 yaitu akun kas sebesar 33.981.500 di sebelah debit. Yang kedua itu ada account receivable. Kita lihat pada buku besar totalnya adalah 0. Selanjutnya pada akun 113 merchandise inventory, total saldonya itu di sebelah debit sebesar 2.552.700. Untuk akun selanjutnya yaitu 114 yaitu store supply, di debit sebesar 4 juta. Untuk 115 private rent, di sebelah debit sebesar 1.200.000. Dan selanjutnya untuk akun 124 equipment at cost sebesar 4 juta di sebelah debit. Untuk akun 211 account payable di sebelah kredit sebesar 4.200.000. Nah, untuk selanjutnya akun 311 body capital sebesar 40 juta di kredit. Akun 312 body driving di debit sebesar 500. Untuk akun 411 saldo sebesar 9.525.000 di sebelah kredit. Untuk akun 412 sales diskon di sebelah debit sebesar 11.250. Akun 4.1 sales return di debit sebesar 62.500. Untuk akun 511 cost of goods sold sebesar 7.617.500 di sebelah debit. Dan untuk akun 611 electricity dan water expense 400.000 di debit. Dan yang terakhir adalah akun 612 wages and salaries sebesar 3 juta di sebelah debit. Nah, jadi jumlah di debit sebesar 53.725.000 dan di kredit sebesar 53.725.000.
Selanjutnya kita masuk ke buku besar pembantu atau yang biasa disebut kartu piutang dan kartu utang. Kartu utang adalah informasi tentang supplier yang mencatat mutasi utang secara terperinci pada kolom kreditur yang berfungsi mencatat penambahan dan pengurangan utang sebagai akibat dari transaksi. Kartu piutang adalah buku besar pembantu yang berisi informasi mutasi piutang perusahaan kepada setiap customer. Tujuannya agar memudahkan perusahaan mengetahui mutasi piutang dan saldo pelanggan. Langsung saja kita masuk kepada kartu piutang. Kartu piutang dagang itu bisa dianalisis atau diambil dari jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, atau dari transaksi yang terjadi. Kita masuk ke buku besar pembantu piutang dagang dengan nama debitur Toko Indah. Berdasarkan transaksi tanggal 15 Desember 2020, menjual barang secara kredit kepada Toko Indah sebanyak 50 unit dengan harga per unit 12.500 dengan 500 nomor FI 001 dengan syarat 2/10 N/30. Jadi tanggal 15 ada faktur. Jadi karena dia menambah piutang, jadi saldo piutangnya bertambah di sebelah debit sebesar 625.000. Di tanggal transaksi selanjutnya di tanggal 16 Desember 2020 dilakukan pengembalian barang sebanyak 5 atas faktur nomor FI 001 dari Toko Indah nomor MK 001. Jadi tanggal 16 terjadi retur pengembalian atas faktur tanggal 15 sebanyak 62.000. Maka piutang kita berkurang di sebelah kredit, jadi 625.000 dikurang 62.500, saldonya menjadi 562.500. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 25 Desember 2020, menerima piutang atas faktur nomor FI 001 dari Toko Indah. Tanggal 25 Toko Indah melunasi utang sebanyak 562.500. Karena dia membayar, jadi piutang kita berkurang di sebelah kredit. Maka piutang atas nama Toko Indah 562.500 karena sudah dibayar semuanya, maka piutang menjadi 0. Setelah buku besar pembantu piutang dagang, sekarang kita masuk ke buku besar pembantu utang dagang. Buku besar pembantu utang dagang adalah informasi tentang supplier yang mencatat mutasi utang secara terperinci kepada kolom kreditur yang berfungsi mencatat penambahan dan pengurangan utang. Pengisian kartu utang dagang bisa dianalisis atau diambil dari jurnal penerimaan kas, jurnal pemberian atau bisa dianalisis dari jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian atau dari jurnal transaksi. Kita masuk ke soal. Nama debiturnya yaitu PT Mayora. Transaksi terjadi tanggal 12 Desember 2020. Membeli barang dagang secara kredit dari PT Mayora sebanyak 100 unit dengan harga per unit 11.000 dengan nomor bukti FI 01 dengan syarat 2/10 N/30, berada di sisi kredit sebesar Rp1.100.000. Selanjutnya transaksi tanggal 13 Desember, PT Mayora melakukan pengembalian barang sebanyak 10 unit dengan harga per unit 11.000 dengan nomor bukti MD 001. Maka utang berkurang di sebelah kredit sebesar 110.000. Saldo terakhir sebesar 1.100.000 dikurang
110.000, maka saldonya menjadi 990.000. Transaksi selanjutnya di tanggal 21 Desember membayar utang kepada PT Mayora atas faktur tanggal 12 Desember dengan nomor bukti kas keluar 005 sebesar 990.000. Maka dia membayar utang berkurang di sisi debit sebesar 990.000, maka utang PT UD Prima Jaya Abadi kepada kreditur PT Mayora saldonya menjadi 0. Transaksi selanjutnya terjadi di tanggal 23 Desember. Membeli barang dagang kepada PT Mayora secara kredit sebanyak 400 unit dengan harga per unit 10.500 dengan syarat 2/10 N/30 dengan nomor faktur penjualan 02 seharga 4.200.000 di sisi kredit, maka saldo akhirnya sebesar 4.200.000 rupiah. Maka laporan mutasi pada kreditur PT Mayora saldo akhirnya berada di sisi kredit sebesar 4.200.000 rupiah. Selanjutnya itu ada jurnal penyesuaian atau adjustment entry. Adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode dan merupakan jurnal yang dibuat untuk pencatatan perubahan saldo pada beberapa akun dengan tujuan agar saldo akhir akun menunjukkan jumlah yang sebenarnya dan juga supaya di akhir periode akun real yang berupa harta, utang, dan modal mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Langsung saja kita ke data soal yang pertama, data penyesuaian yang pertama. Itu katanya perlengkapan yang telah terpakai sebesar 200.000. Maka bagaimana data penyesuaiannya? Data penyesuaiannya adalah beban perlengkapan atau store supplies expense 200.000 pada posisi debit dan perlengkapan yang sudah terpakai tadi atau store supplies sebesar 200.000 di kredit. Nah, untuk data penyesuaian yang kedua, kita lihat sewa yang telah terpakai selama bulan Desember. Beban sewa itu dibayarkan pada tanggal 10 Desember tahun 2020 sebesar Rp1.200.000 untuk 1 tahun. Maka untuk mencari per bulannya kita bagi 12. Berarti Rp1.200.000 dibagi 12, maka dapatnya adalah 100.000. Maka untuk ayat jurnal penyesuaiannya itu adalah beban sewa pada debit sebesar 100.000 dan sewa dibayar di muka sebesar 100.000 di kredit, atau dalam bahasa Inggrisnya rent expense atau beban sewanya 100.000 pada debit dan sewa dibayar di muka atau prepaid rent 100.000 pada posisi kredit. Nah, kita ke data soal yang ketiga lagi, yaitu penyusutan peralatan sebesar 500.000. Maka kalau dia penyusutan peralatan, maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Nah, kita masukkan saja ke jurnal penyesuaian tadi. Dia beban sewa penyusutan atau depreciation expense dia 500.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan atau equipment accumulation depreciation itu sebesar 500.000 di kredit. Maka total keseluruhan adjustment entry-nya atau jurnal penyesuaiannya adalah 800.000 dan seimbang atau balance antara posisi di kredit maupun di debit.
setelah kita buat jurnal penyesuaian tadi, selanjutnya kita buat buku besar setelah jurnal penyesuaian. Pencatatan pada buku besar dari jurnal penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi jurnal umum. Transaksi data penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian, kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Langsung saja kita ke data penyesuaian nomor 1 atau yang pertama. Yang pertama itu ada store supplies expense dan store supplies. Yang pertama kita cari akun buku besar store supplies expense. Kita cari, ini dia. Maka ditulis keterangannya itu adalah adjustment entry pada posisi debit sebesar 200.000. Nah, maka saldonya itu adalah 200.000. Selanjutnya kita ke store supplies. Kita cari akun store supplies-nya. Nah, ini dia. Tanggal 31 Desember keterangannya adjustment journal di posisi kredit 200.000. Maka saldonya itu adalah 200.000. 200.000 itu didapat bukan dari saldo si adjustment journal, tetapi pengurangan dari saldo sebelumnya, yaitu cash payment journal sebesar 400.000 dikurangi 200.000, maka dapat saldonya 200.000. Nah, kita ke data penyesuaian yang atau ayat jurnal penyesuaian yang kedua, yaitu rent expense dan prepaid rent. Kita cari akun buku besarnya. Yang pertama itu ada rent expense sebesar 100.000. Maka kita cari di buku besar rent expense. Rent expense sebesar 100.000. Ini dia. Rent expense dengan keterangan adjustment journal sebesar 100.000 di debit, maka saldonya 100.000. Lalu yang kedua ada prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Kita cari di buku besarnya prepaid rent. Prepaid rent. Ini dia. Keterangannya adjustment journal di kredit 100.000. Nah, maka saldonya didapat 1.100.000. Dari mana 1.100.000? Kan di awal dia ada cash payment journal pada prepaid rent 1.200.000 di posisi debit. Nah, sedangkan si adjustment journal tadi ada di posisi kredit. Jadi, di saldonya 1.200.000 tadi dikurangi 100.000, didapat saldonya 1.100.000. Selanjutnya, kita ke data penyesuaian yang ketiga atau jurnal penyesuaian yang ketiga, yaitu depreciation expense dan equipment accumulation depreciation atau beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Nah, yang pertama kita cari akunnya si depreciation expense. Kita cari akunnya si depreciation expense. Kita cari depreciation expense. Ini dia. Keterangannya adjustment journal pada posisi debit 500.000. Maka saldonya 500.000. Lalu selanjutnya kita cari akunnya si accumulation depreciations. Selanjutnya kita cari akunnya equipment accumulation depreciations. Equipment accumulation depreciations. Kita cari di buku besarnya equipment. Ini dia. Dia hanya seorang diri di sini.
Keterangannya adjustment journal. Di posisi kredit 500.000, maka saldonya 500.000 pada posisi kredit. Itu dia tadi penjelasan untuk buku besar setelah jurnal penyesuaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah kita melakukan jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya yaitu membuat worksheet atau neraca lajur. Jadi, worksheet atau neraca lajur merupakan lembar yang memuat data akuntansi perusahaan selama satu periode. Nah, jadi penyusunan neraca lajur ini atau worksheet memudahkan bagi suatu perusahaan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan. Untuk menyusun neraca lajur pada worksheet, kita harus memindahkan akun-akun pada neraca saldo ke dalam kolom pada worksheet di kolom neraca saldo. Nah, jadi nomor akun dan nama akun serta nominal dalam neraca saldo kita pindahkan. Nah, jadi total pada neraca saldo itu ada 53.725.000. Jadi nominal ini dan nama-nama akun, nomor akunnya kita pindahkan kepada neraca lajur ini. Setelah kita pindahkan, totalnya itu harus sama ya, yaitu 53.725.000 sama. Selanjutnya, transaksi yang terjadi penyesuaian juga kita pindahkan ke dalam adjustment journal dalam worksheet ini. Nah, yaitu kita buka dulu ya jurnal penyesuaiannya. Ada store supply expense, di sebelah debit 200.000, store surplus 200.000. Nah, karena jurnal yang pertama tadi tidak ada akunnya pada neraca saldo, maka kita tambahkan akun dalam worksheet, yaitu store surplus expense sebesar 200.000 di sebelah debit. Dan untuk akun yang kedua itu mempengaruhi store surplus 200.000 di sebelah kredit. Nah, kita lihat lagi dalam jurnal penyesuaian. Yang kedua yaitu ada rent expense sebesar 100.000 di debit dan prepaid rent sebesar 100.000 di kredit. Kita pindahkan juga. Nah, rent expense tadi di sebelah debit 100.000. Karena tidak ada nama akunnya, maka kita tambahkan ya 614. Nah, dan prepaid rent itu berkurang di sebelah kredit sebesar 100.000. Untuk jurnal penyesuaian yang ketiga, depreciation expense bertambah di sebelah debit sebesar 500.000 dan equipment account debt sebesar 500.000 juga di sebelah kredit. Jadi kita pindahkan. Nah, depreciation expense kan karena tidak ada akunnya, jadi kita tambahkan sebesar 500.000 di sebelah debit dan equipment account debt sebesar 500.000 di sebelah kredit. Jadi totalnya itu harus balance ya antara kredit dan debit sebesar 800.000. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, jadi setelah penyesuaian ini kita harus membuat neraca saldonya. Jadi kita pindahkan akun-akun yang tidak menggunakan penyesuaian. Nah, yang baik menggunakan penyesuaian juga. Nah, seperti kas kan tidak disesuaikan. Jadi kita pindahkan aja tetap 33.981.050. Untuk account receivable kosong ya, 0.
Selanjutnya ada merchandise inventory 2.552.700. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya yang seperti store surplus ini dari neraca saldo kan 400, jadi dia disesuaikan berkurang 200. Nah, debit dan kredit itu harus dikurang. Jika kredit dan kredit maka ditambah, debit dan debit maka ditambah, tapi dia berdasarkan letaknya itu berdasarkan tempat awalnya. Nah, kalau misalnya debit dan kredit dia lebih besar di debit, maka letaknya itu di debit. Nah, seperti ini. Store surplus dalam neraca saldo ada 400, 400.000, dan di jurnal penyesuaian ada 200.000, maka akan dikurang 400.000 dikurang 200.000 sebesar 200.000 di kredit. Nah, begitu seterusnya. Seperti profit trend 1.200.000 dikurang 100.000 1.100.000. Jika tidak ada penyesuaian maka langsung dipindahkan saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini juga dari kolom jurnal penyesuaian. Jika tidak ada jika tidak ada pada kolom neraca saldo atau dia melakukan penambahan akun, maka dari total dari penyesuaian langsung dipindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Seperti ini 200.000, 100.000, 500.000. Nah, jumlahnya itu juga harus balance ya. Ya, seperti ini balance 54.225.000. Nah, sama juga 54.225.000. Selanjutnya kita akan melakukan pada kolom laba rugi. Jadi yang masuk kepada kolom laba rugi itu adalah akun-akun nominal. Nah, akun-akun nominal itu ada akun-akun pendapatan dan akun beban. Jadi pada worksheet ini, nah, akun-akun nominalnya itu ada sales. Kita pindahkan ya dari total dari neraca saldo setelah penyesuaian, kita langsung pindahkan kepada kolom laba ruginya, yaitu 9.525.000. Sebelah kredit kita pindahkan juga ke dalam laporan laba ruginya di sebelah kredit. Nah, ada sales discount, sales return, cost of goods sold, electricity and water expense, wages and salaries. Itu juga termasuk ke dalam laporan laba rugi ya. Jadi kita pindahkan nominalnya. Selanjutnya ada sales surplus expense karena dia beban, dan expense, depreciation expense, dan equipment account debt. Equipment account debt itu tidak termasuk akun nominal ya. Jadi yang masuk itu antara beban pendapatan saja. Ini ada store surplus expense 200.000, rent expense 100.000, dan depreciation expense 500.000. Nah, jadi kita totalkan ada 11.891.250 di kolom debitnya. Sedangkan di kolom kreditnya yaitu 9.525.000. Nah, selanjutnya yaitu kolom neraca. Kolom neraca itu yang masuk ke dalam kolom neraca kecuali akun-akun nominal, kecuali akun-akun pendapatan dan beban. Nah, jadi ada kas, modal, piutang, akun kas, akun piutang. Baru di sini ada merchandise inventory. Nah, pokoknya itu selain akun-akun nominal, ada profit trend, equipment at cost, body capital, body drawing, dan yang terakhir itu ada equipment account debt. Nah, jadi kita totalkan itu sebelah debit itu ada 42.300.000
433.750.000. Sedangkan di kolom kreditnya 44.700.000. Nah, mengapa ini tidak balance? Memang tidak balance. Kita melihat balance-nya itu setelah kita kurangkan antara debit dan kredit dalam kolom laba rugi dan debit dan kredit antara di kolom neraca. Jadi setelah kita kurangkan selisihnya berapa, baru kita mengetahui bahwasannya laba atau ruginya itu memang benar-benar balance ya teman-teman. Jadi antara selisih pada profit and loss dan selisih pada neraca itu harus sama, artinya harus balance. Nah, jadi sini setelah kita selisihkan atau kita kurangkan, dapatnya itu 2.366.250. Nah, karena pada profit and loss kebanyakan beban daripada pendapatan, makanya perusahaan tersebut mengalami kerugian. Dan pada kolom neraca juga di sebelah kredit lebih besar, jadi maka perusahaan mengalami kerugian. Jadi kerugiannya itu sebesar 2.366.250. Selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan serta membantu suatu perusahaan dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, jadi laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Jadi, isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan dan beban atau akun-akun nominal. Jadi, dalam laporan laba rugi ini kita akan mengetahui bahwasannya perusahaan tersebut mengalami laba atau kerugian. Dalam kasus ini, kita lihat ada neraca lajur pada kolom profit and loss atau laba ruginya sudah dijelaskan juga bahwasannya perusahaan mengalami kerugian sebesar 2.366.250. Nah, untuk lebih mudahnya kita membuat laporan laba ruginya. Nah, yaitu pada kolom pada akun sales atau pendapatan, pertama kita buat dulu pendapatan sales sebesar 9.525.000. Nah, ada juga sales diskon, sales retur. Nah, jadi kita masukkan sales diskon dan sales retur. Sales diskon dan sales retur itu kita tambahkan. Nah, jadi totalnya itu ada 73.750.000. Dari sales tadi kita kurangkan dengan sales diskon dan sales retur, yaitu sebesar 9.451.250. Nah, karena kita menggunakan metode perfektual, kita sudah mengetahui cost of goods sold-nya atau beban pokok penjualannya. Jadi beban pokok penjualannya itu kita lihat pada kolom worksheet-nya ada 7.617.500. Nah, kita pindahkan. Jadi total dari penjualan tadi atau sales dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu sebesar 1.833.750. Ini adalah laba kotornya ya. Selanjutnya adapun beban-beban yang terjadi selama periode tersebut. Kita lihat ada beban apa saja. Nah, ada beban electricity and water expense, wages and salaries. Ini nominalnya ada 400.000 pada electricity and water expense. Wages and salaries ada 3 juta. Selanjutnya ada storage service expense 200.000 dan
rent expense ada 100.000 dan depreciation expense ada 500.000. Nah, jadi beban-beban tersebut dengan nominalnya kita pindahkan juga dan kita totalkan itu ada 4.200.000. Jadi laba kotor tadi kita kurangkan dengan beban yang terjadi, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar 2.366.250 karena lebih besar beban daripada laba kotor perusahaan tadi. Nah, jadi totalnya itu sama kan teman-teman dengan yang ada pada neraca lajur ini, yaitu 2.366.250. Selanjutnya, kita masuk kepada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dari transaksi keuangan pemilik modal tersebut. Dari kasus tersebut, adapun laporan perubahan modalnya yaitu kita sudah mengetahui bahwa modal awal perusahaan UD Prima Jaya Abadi atau modal yang disetorkan oleh Budi itu sebesar 40 juta rupiah. Nah, karena perusahaan mengalami kerugian sebesar 2.366.250 yang kita peroleh dari laporan laba rugi, jadi kita masukkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya karena Budi juga mengambil prive atau uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 500.000, maka kita masukkan juga. Nah, jadi antara kerugian perusahaan tersebut dengan prive kita jumlahkan sebesar 2.866.250. Karena dia mengurangi modal, makanya kita untuk mengetahui modal akhirnya kita kurangkan dari modal awal dengan kerugian perusahaan dan prive yang diambil oleh Budi tersebut. Jadi 40 juta dikurang dengan 2.866.250, maka modal akhirnya yaitu 37.133.750. Selanjutnya kita masuk ke dalam laporan neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Dari kasus tersebut, maka laporan neracanya yaitu jika kita lihat pada worksheet, pada kolom neraca yang diisi adalah akun-akun terkecuali akun-akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Jadi selain akun tersebut mereka masuk ke dalam neraca. Ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, perawatan, utang, prive, penyusutan dan sebagainya. Nah, maka kita susun pula laporan neracanya yaitu untuk yang sebelah kiri. Nah, itu adalah bagian aset, sedangkan sebelah kanannya yaitu adalah ada utang ditambah dengan modal. Nah, untuk aset yang pertama itu adalah kelompok aset lancar, yaitu kas sebesar 33.981.050. Selanjutnya ada piutang dagang atau account receivable adalah 0, merchandise inventory 2.552.700, store supplies ada 200.000, prepaid rent ada 1.100.000. Nah, jadi kita total pula aset lancarnya yaitu 37.833.750. Selanjutnya, adapun aset tetap yaitu equipment at cost
cost sebesar 4 juta dan dilakukan penyesuaian atas penyusutannya yaitu sebesar 500.000, maka kita kurangkan sebesar 3.500.000. Jadi total asetnya yaitu 37.833.750 ditambah dengan 3.500.000, maka totalnya yaitu 41.333.750. Untuk kelompok liability dan ditambah dengan equity, nah yang pertama itu ada liability-nya sebesar 4.200.000. Selanjutnya ada modal akhirnya. Modal akhir kita peroleh dari laporan perubahan ekuitas yaitu sebesar 37.133.750. Maka kita jumlahkan sebesar 41.333.750. Jadi total liabilities plus equity yaitu 41.333.750. Maka dikatakan balance yaitu aset sama dengan liabilities ditambah dengan equity. Nah, totalnya sama ya, harus 41.333.750. Selanjutnya kita masuk kepada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal akuntansi yang harus dibuat untuk menjadikan rekening akun-akun sementara menjadi bersaldo 0 pada akhir periode akuntansi. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, jurnal penutup merupakan ayat jurnal yang perlu dibuat pada akhir periode untuk menutup rekening akun nominal sementara. Dari kasus tersebut, akun-akun yang ditutup adalah akun-akun nominal yang ada pada laporan laba rugi sebelumnya, seperti 1. Menutup akun pendapatan atau penjualan, yang kedua menutup akun beban, yang ketiga menutup akun ikhtisar laba rugi, dan yang terakhir menutup akun prive. Oke, langsung saja kita masuk kepada jurnal yang pertama, adalah sales. Di sebelah debit sebesar Rp9.525 ditutup dengan akun income summary. Di sebelah kredit sebesar Rp9.525. Yang kedua, income summary di sebelah debit sebesar Rp11.891.250 ditutup dengan akun sales diskon. Di sebelah kredit sebesar Rp11.250. Sales return di sebelah kredit Rp62.500. Cost of goods sold di sebelah kredit sebesar Rp7.617.500. Electricity and water expense di sebelah kredit sebesar Rp400. Wage and salaries di sebelah kredit sebesar Rp3 juta. Store surplus expense di sebelah kredit sebesar Rp200. Rent expense di sebelah kredit sebesar Rp100. Dan depreciation expense di sebelah kredit sebesar Rp500. Yang ketiga, budi kapital dengan menutup akun income summary sebesar Rp2.366.250. Dan yang terakhir, budi kapital di sebelah debit sebesar Rp500 dengan menutup akun budi drawing di sebelah kredit sebesar Rp500. Makanya setelah ditotalkan dapatlah totalnya sebesar Rp24.282.500 di sebelah debit dan di sebelah kredit Rp24.282.500. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu neraca saldo setelah penutupan atau trial balance after closing. Jadi akun-akun yang ada pada neraca saldo setelah penutupan yaitu akun-akun yang ada pada buku besar setelah dilakukannya jurnal penutup. Jadi akun-akun berikut yaitu
ada akun 111 kas di sebelah debit sebesar Rp33.981.50. Yang kedua, 112 dengan akun account receivable sebesar Rp0. Yang ketiga, dengan akun 113 merchandise inventory di sebelah debit sebesar Rp2.552.700. Yang keempat, 114 dengan akun store supplies berada di sebelah debit sebesar Rp200. Yang kelima, 115 dengan akun prepaid rent di sebelah debit sebesar Rp1.100.000. Yang keenam, akun 121 dengan akun equipment at cost sebesar Rp4 juta di sebelah debit. Yang ketujuh, 122 dengan akun equipment accumulated depreciation di sebelah kredit sebesar Rp500. Yang kedelapan, 211 dengan akun account payable sebesar Rp4.200.000 di sebelah kredit. Dan akun yang terakhir itu ada akun dengan nomor akun 311 Budi Capital di sebelah kredit sebesar Rp37.133.750. Makanya setelah ditotalkan dapatlah akun totalnya itu sebesar Rp41.833.750 berada di sebelah debit dan kredit. Selanjutnya kita akan masuk kepada buku besar setelah jurnal penutup. Setelah kita melakukan jurnal penutup, kita akan memposting akun-akun yang ada pada jurnal penutup tersebut ke dalam buku besar, sehingga saldo-saldo yang ditutup atau saldo-saldo yang dihabiskan dan saldo-saldo yang menjadi nol akan terlihat dalam buku besar, yaitu akun-akun nominal seperti sales ditutup dengan income summary. Selanjutnya ada income summary ditutup dengan sales discount, sales return, cost of goods sold, electricity and water expense, wages and salaries, atau akun-akun beban lainnya. Setelah itu ada akun laba rugi dan akun price yang ditutup dengan income summary. Kita buka ya buku besarnya. Nah, jika kita lihat pada akun Budi Capital, nah jadi dalam Budi Capital itu kan ada dua kemungkinan yang ditutup, yaitu saldo rugi perusahaan dengan price yang dikeluarkan. Karena mereka adalah mengurangi modal, makanya pada Budi Capital tersebut terjadi pengurangan modal. Nah, sehingga modal akhirnya itu menjadi 37.133.750. Selanjutnya ada withdrawing. Itu adalah price. Saldo price kan di debit awalnya, jadi kita tutup untuk mengenolkan saldo tersebut di sebelah kredit 500.000 sehingga saldonya menjadi habis atau menjadi nol. Selanjutnya ada pun income summary. Dari akun-akun yang ditutup seperti beban dan pendapatan ditutup dengan income summary. Nah, ada 11.891.250. Itu untuk menutup akun-akun beban dan seperti sales discount dan sales return dan sebagainya. Nah, sedangkan yang 9.525.000 itu adalah menutup akun penjualan atau sales, sehingga dari akun-akun beban tersebut sejumlah 11.891.250 dan pada penutupan akun pendapatan atau sales sebesar 9.525.000 di sebelah kredit, maka akan dikurang, yaitu jadi totalnya 2.366.250. Nah, karena kerugian perusahaan sebesar 2.366.250 ditutup
ditutup dengan akun income summary di sebelah kredit, maka saldo income summary itu sebesar 0 atau habis. Nah, adapun penjualan atau akun sales nomor 411 yang berawal di sebelah kredit dan ditutup dengan dipindahkan di sebelah debit sebesar 9.525.000, maka saldonya tersebut menjadi habis atau menjadi 0. Adapun sales diskon juga seperti itu. Saldo awal yang di debit dan ditutup dipindahkan ke kredit sebesar 11.250.000, maka antara debit dan kredit dikurangkan sehingga saldo tersebut menjadi 0. Adapun sales return yaitu saldo awalnya 62.500.000 dan ditutup di sebelah kredit 62.500 sehingga saldonya tersebut menjadi 0 atau menjadi habis. Saldo cost of goods sold terakhir di sebelah debit sebesar 7.617.500 dan ditutup sebesar 7.617.500 sehingga saldonya tersebut menjadi 0. Begitu juga dengan electricity and water expense, penutupan beban yang awalnya di sebelah debit menjadi di sebelah kredit sehingga saldonya menjadi 0 dan saldo yang ditutup juga sebesar saldo awalnya. Seperti ini. Electricity and water expense sebesar 400.000 sehingga saldonya tersebut ditutup dan menjadi 0. Begitu juga wages and salaries, store supply expense, rent expense, dan depreciation expense. Oke teman-teman, demikian video pembelajaran dari kami kelompok 2. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata maupun kalimat. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik tombol like-nya ya. Bye-bye.